record atau rekam to this computer atau to local computer ya. Untuk permintaan izin itu ada di sini, tidak di breakout room. Karena kalau di breakout room saya tidak bisa untuk memberikan izinnya. Karena harus satu ruangan, Bapak Ibu ya. Jadi untuk permintaan izin record itu wajib satu ruangan dan saya itu standby di main session atau di ruangan ini. Ya, Bapak Ibu ya. Lalu misalkan tidak bisa melakukan meminta izin, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk keluar terlebih dahulu, keluar lalu masuk lagi ke Zoom ini. Biasanya solusinya seperti itu, ya. Tapi misalkan memang tidak bisa untuk melakukan perekaman, bisa saja dari akunnya Bapak Ibu maupun ada anomali atau ngebug dari Zoom yang kita punya. Jadi, Bapak Ibu itu dipersilakan untuk menggunakan Zoom pribadi atau Google Meet pribadi. Ya, jadi clear ya, tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Misalkan tidak bisa melakukan perekaman, maka Bapak Ibu bisa keluar, lalu memakai Zoom meeting pribadi atau Google Meet pribadi, kemudian link itu dikirimkan ke dosen penguji. Ya, jadi dipersilakan untuk memakai Zoom meeting pribadi ataupun Google Meet pribadi. Zoom ini hanyalah sebagai fasilitas dari jurusan agar kita itu bisa satu ya informasinya ya di sini. Lalu yang kedua adalah mahasiswa melakukan perekaman ya, mahasiswa melakukan perekaman atau record itu di ruang diskusi atau ruang breakout room. Sekali lagi, mahasiswa melakukan perekaman di ruang diskusi atau di breakout room ya. Jadi agar tidak terlalu banyak filenya, tidak terlalu besar filenya. Jadi ketika teman-teman mau melakukan sempro, maka silakan diklik recordnya untuk melakukan proses perekaman. Seperti itu ya. Untuk melakukan proses perekaman itu dimulai di breakout room, bukan di sini sambil menunggu dosen. Nanti filenya terlalu besar. Nanti kuota teman-teman untuk mengupload semakin besar juga seperti itu. Mending pakai yang WiFi kantor atau di rumahnya ada WiFi. Tapi kalau pakainya hotspot kan lumayan itu, sampai bergiga-giga itu filenya. Jelas ya teman-teman ya, untuk proses perekaman ada di dalam ruang diskusi. Lalu yang ketiga, mahasiswa wajib melakukan screenshot atau pengambilan gambar minimal 4 kali di ruang diskusi atau di breakout room. Nanti di screenshot itu ada gambar teman-teman, ada gambarnya penguji, terserah waktunya secara acak aja nggak apa-apa. Minimal 4 kali ya di dalam ruangan diskusi atau breakout room. Lalu hari ini atau seminar proposal itu tidak ada penutupan. Jadi silakan teman-teman yang sudah merasa selesai melakukan sempro, eh, silakan langsung bisa leave Zoom atau meninggalkan Zoom agar rekamannya itu dapat terkonversi menjadi video. Ingat ya, tidak ada penutupan. Silakan mau balik lagi ke sini dulu, boleh mau minta izin, Pak izin saya live ya Pak ya, karena saya sudah selesai sempro, seperti itu. Boleh. Ataupun langsung keluar juga nggak apa-apa. Langsung keluar dari Zoom nggak apa-apa agar nanti videonya terkonversi dari Zoom-nya. Karena kalau teman-teman itu belum keluar dari Zoom, maka hasil videonya itu tidak akan keluar di folder dokumen Zoom. Jelas ya? Oh ya, tadi yang ada yang terlewat, untuk proses perekaman itu tidak harus melalui rekam atau record dari Zoom. Teman-teman bisa memakai aplikasi pihak ketiga seperti Camtasia atau Bandicam, atau mungkin yang Windows-nya mendukung atau laptopnya mendukung bisa pakai Windows R Record. Mm. Mangga Bu Desi silakan bisa dilanjut. Siap, Pak. Sudah terlihat, Pak dosen? Iya lanjut aja Bu, mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, betul. Saya Desi Mulyani dari Universitas Islam Negeri Cyberseh Nurjati Cirebon. Pada hari ini akan mengikuti seminar proposal yang berjudul Analisis Implementasi Media Game Canva AI dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi Dinasti Bani Umayyah, kelas 7, MTS Sabilul Mutakin Barunalo Merangin Jambi. Di mana proposal tersebut dilatar belakangi oleh yang pertama ada abstraknya materi SKI. Materi sejarah sering dianggap sulit dipahami dan membosankan jika hanya menggunakan metode ceramah. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan media exciting.
Penggunaan PowerPoint di MTS Sabilul Mutakin masih bersifat satu arah dan kurang mendorong interaktif aktif siswa. Selanjutnya ada rendahnya motivasi. Siswa lebih tertarik pada aktivitas digital, hiburan dibandingkan dengan mempelajari teknologi sejarah secara konvensional. Yang terakhir ada urgensi inovasi. Perlunya transisi ke media interaktif berbasis game Canva AI untuk meningkatkan pengalaman belajar yang partisipatif. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu sejauh mana efektivitas implementasi game Canva AI dalam meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu apa saja hambatan dan faktor pendukung dalam proses transisi dari PPT ke game interaktif tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh sarana teknologi seperti laptop atau Android terhadap literasi digital siswa. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas implementasi media berbasis Canva AI pada materi dinasti Bani Umayyah. Manfaatnya yang pertama yaitu bagi peneliti pengalaman praktis dalam eduteks Islam, bekal studi lanjutan dan publikasi ilmiah. Bagi guru, itu merupakan panduan implementasi media game Canva AI serta melengkapi strategi pembelajaran yang exciting. Sedangkan manfaat bagi siswa yaitu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan serta meningkatkan minat, retensi, dan keterampilan digital. Oke, baik. Lanjut ke bab 2 yakni kajian pustaka dan gap penelitian. Pada penelitian terdahulu, gamifikasi terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa seperti Kahoot atau monopoli fisik. Namun belum banyak yang mengeksplorasi fitur AI generatif di wilayah rural. Kebaruan pada atau gapnya yaitu implementasikan Pak AI sebagai jembatan evolusi dari PPT statistik ke media gamifikasi dinamis. Selanjutnya ada kerangka teoris. Gamifikasi menggunakan elemen game seperti poin, leaderboard untuk memicu flow states serta fokus siswa. Kerangka teoritisnya nggak perlu. Dilewati aja Pak Tipak ya? Dilewati saja. Siap. Bab 3 yaitu metode dan pendekatan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif di mana memahami proses interaksi siswa secara mendalam. Serta kehadiran peneliti menjadi instrumen kunci sekaligus fasilitator implementasi media tersebut. Sedangkan lokasinya berada di MTS Sabilul Mutakin Barunalo, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan alokasi waktu 3 bulan yakni Februari sampai April 2026. Data dan teknik pengumpulan data. Sumber data diperoleh dari 20 siswa dari kelas 7 dan guru SKI sebagai informan utama. Teknik pengumpulannya yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Serta analisis data berupa reduksi data, penyajian data atau narasi, dan penarikan kesimpulan. Serta keabsahan data yaitu triangulasi teknik dan sumber. Demikian yang dapat saya sampaikan atas proposal saya, saya menyadari masih banyak kekurangan, saya mohon bimbingan dan arahan dari Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Desi, langsung saja. Ini Ibu pendekatan penelitiannya apa? Pendekatannya berupa wawancara, Pak. Penelitian apa, Bu? Kualitatif. Wawancara, observasi, ya kemudian tes, lain-lain itu bukan pendekatan, itu adalah teknik pengumpulan data. Pendekatannya apa? Kualitatif atau kuantitatif? Pak. Kualitatif, oke. Kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif, oke. Sekarang coba dimatikan dulu ininya, presentasinya. Share. Oke.
Oke. Nah, ini punya Ibu ya. Ya. Eh, Kalau dilihat dari judul, ini betul menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif nih. Nah, saya mencermati ini analisis. Nah, ya kan? Kalau Iya, Pak. implementasi, nah, implementasi itu kan pasti melakukan observasi dan wawancara nih. Nah, yang dimaksud analisis ini apa? Eh, apa namanya? Kita mengamati seberapa jauh Nah, mengamati apa yang dengan kita terapkan. mengamati dengan menganalisis sama enggak? Mana nih sekarang nih saya lihat perlihatkan rumusan masalahnya. Mana yang menganalisis? Mana yang dianalisis nih? Yang nomor satu mungkin, Pak. Sejauh mana Ah, efektivitas media tersebut dalam membangun minat anak. nah, ini yang jadi masalah. Efektif. Efektivitas. Bagaimana cara mengetahui efektivitas? Dengan melihat respon anak. Nggak bisa. Kalau efektivitas itu harus diukur. Tadi saya sampaikan dengan siapa namanya? Pak Saadi, siapa? Sadia. Iya, Pak Sadia. Nah, Pak Sadia. Tadi kan Pak Sadia itu pengaruh, ya. Nah, pengaruh itu kan kuantitatif. Nah, Ibu ada nggak pengaruh di sini? Ada. Nah, jadi bagaimana ini ada dua. Ini efektivitas dan pengaruh tadi saya sudah bahas dengan Pak. Duh, saya lupa terus nama itu Pak Swadi. Siapa? Maaf, Pak. Sadia. Pak Sadia. Ya, efektivitas dan pengaruh itu sudah kita bahas. Keduanya itu ini adalah pendekatannya melakukan kuantitatif. Karena efektivitas itu dia akan mengukur progres. Seberapa efektifkah sebuah metode? Seberapa efektifkah sebuah media? Nah, untuk mengetahui efektivitas dan pengaruh itu akan diuji sebelum dan Sesudah. sesudah. Artinya akan ada pengukuran di situ. Dan data yang diukur adalah data kuantitatif hasilnya. Sedangkan ini pendekatannya apa tadi? Kualitatif. Kualitatif gitu ya. Dan hanya ingin mengetahui apa? Pengimplementasian, ya kan? Iya. Nah, yang ganjal di sini adalah Ibu itu di awal ada kata apa? Tadi yang saya tanyakan, Analisis. analisis gitu. Kalau menganalisis itu berarti ada indikator analisisnya. Yang dianalisis adalah implementasi. Maka bagaimana Bu proses menganalisis implementasi itu? Caranya gimana? Yang sudah Ibu pikirkan nih bagaimana? Kira-kira cara menganalisis implementasi. Implementasi itu apa sih? Yang dimaksud implementasi itu Implementasi apa? itu menerapkan, Pak. Penerapan gitu ya. Ya, penerapan. Nah, oke, apa yang diterapkan? Apa teknologinya berupa game Canva. Oh, Canva itu ada gamenya ya berarti? Ada, Pak. Oh, jadi bukan hanya buat bikin PowerPoint, bikin banner, flyer enggak ya? Iya, Pak. Gamenya game apa? Kayak kayak ya soal gitu, Pak. Cuman kan dia berbasis langsung ada skornya gitu, Pak. Ah, ah. Kalau soal itu berarti kan gini konsepnya, Bu. Karena ada juga aplikasi banyak ya kayak Kahoot, Quizzes itu kan intinya hanya mengevaluasi kan. Mm. Ya, mengevaluasi itu mengukur atau menilai gitu tujuannya seperti itu. Nah, sekarang ya eh game ini akan dilakukan di mana, Bu? Di kelas 7, Pak. Eh, MTS. materinya apa nih? Dinasti Bani Dinasti Bani Umayyah. Umayyah. Oke. Nah, sekarang gini. Kan kalau apa namanya? Kalau memang hanya kuisis itu kan nanti fungsinya untuk hanya untuk mengukur, menilai gitu. Iya. Heeh. Itu terhadap apa? Apa namanya? Pemahaman apa? Pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan serta mengukur sejauh mana sih mereka paham gitu, Pak.
Karena minat mereka dalam Nah, untuk kan akhirnya kejebak Ibu. Ibu pengen mengetahui ingin melakukan pengukuran. Sedangkan pengukuran itu apakah kuantitatif atau kualitatif nanti hasilnya. kalau pengukuran biasanya kuanti, Pak. Nah, Ibu penelitiannya? Nah, Kualitatif. jadi Ibu kejebak di sini. Yang pertama, yang Ibu ingin terapkan adalah sebuah game quizzes yang tujuannya untuk mengukur. Sedangkan yang ingin Ibu lakukan adalah penelitian untuk memahami, mendeskripsikan bagaimana penggunaan media tersebut kan dalam Iya, proses pembelajaran. Artinya, sebetulnya pertanyaan hanya satu, misal atau tiga lah pertanyaannya. Pertama, bagaimanakah ya aplikasi media game Canva ini dalam proses pembelajaran? Yang kedua, bagaimana respon siswanya? Yang ketiga, misalkan ingin menanyakan apakah ada kekurangan atau kelebihan. Nah, kira-kira begitu. Ketiga-tiganya itu akan terjawab secara kualitatif. kualitatif. Yang pertama dijawab bagaimana aplikasi penggunaan media Canva ini dalam pembelajaran itu akan dijawab secara kualitatif ya. Kemudian bagaimana respon siswa itu pun akan dijawab secara kualitatif. Yang ketiga, apakah ada kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Itu juga akan dideskripsikan secara Kualitatif. Nah, sekarang Ibu itu terjebak di analisis dan juga gamenya sendiri. Karena tujuan dari gamenya itu bukan untuk mentreatment tetapi untuk mengukur. Ya, kan soal itu nanti untuk mengukur, untuk menilai, untuk mengevaluasi. Ya kan? Iya, Nah, sedangkan sebenarnya yang ingin dipahami oleh Ibu adalah hanya pengen tahu gimana penggunaannya. Betul nggak? iya, Pak. Nah, mindsetnya harus dirubah. Jadi penelitiannya tidak ingin mengetahui seberapa efektif dari game itu dan tidak ingin mengetahui pengaruhnya. Paham nggak, Bu? Paham, Pak. Nah, sedangkan di pertanyaan penelitian Ibu menanyakan dua itu. Ah, nih, nih efektivitas. Ya, karena gamenya itu tadi, Ibu pasti mindsetnya itu karena gamenya itu kuisis, pengen tahu efektivitasnya, pengen tahu pengaruhnya. Padahal bukan itu yang ingin ditanyakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini hanya ingin mendeskripsikan penggunaannya. Betul nggak? Iya, Mm-mm. menerapkan medianya. Iya kan? Kenapa ingin jadi pengen tahu efektivitas dan pengaruhnya? Gitu ya, Bu Desi ya. Iya, Pak. Nah, kalau saya sih memahami dua ini karena muncul tadi, karena game itu adalah game untuk mengevaluasi bug di situ mindsetnya dan ingin mengetahui ini. Nah, sekarang kita coba. Ini kan harus diketahui before and after nih, sebelum dan sesudah nih agar tahu apakah efektif atau memiliki Pengaruh. pengaruh. Apalagi ini sejauh mana? Sejauh mana itu jelas diukur itu. Iya, iya. Iya. Nah, artinya ini sesuatu yang tidak relevan dengan penelitian Ibu di judulnya. Maka saya menyarankan ini disesuaikan. Tadi aja tiga rumusan aja. Berarti Bagaimana yang implementasinya? rumusan masalah kedua nggak ada masalah ya, Pak ya? Nggak ada masalah. Ini kan apa saja hambatan dan faktor Iya. pendukung. Berarti kan tadi saya menyebutkan ada tiga tuh. Mm. Nah, kalau hanya hambatan dan faktor pendukung, lalu bagaimana implementasinya ada nggak di sini? Ibu menjelaskan nggak? Belum ada, Pak. Nah, judulnya apa? Analisis implementasi. Iya, ada nggak di sini terjawab nggak bagaimana implementasinya? Belum. Belum. Lalu apa yang dibicarakan? Nyambung nggak? Kurang sih, Pak. Iya. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana implementasinya. Yang kedua, bagaimana respon Siswanya. siswanya. Yang ketiga,
apakah ada hambatan atau tidak. Lalu faktor pendukungnya apa saja nih, yang nomor 2 nih, ini masih bisa nih kepake. Gitu ya. Berarti yang harus dirubah 1 dan 3 ya Pak ya? 1 dan 3. Karena saya yakin ini tidak didukung ini teknik pengumpulan datanya, kita lihat. Nih, ini apa nih? Keabsahan data. Mana ini teknik pengumpulan datanya mana? Nah, ini. Pertama, observasi. Ya, observasi itu untuk apa? Untuk mengetahui eh, sejauh mana pemahaman siswa Oh, terhadap materi mana, tersebut. mana, mana, baca di sini, mana? Baca di sini. Observasi itu apakah ini mengetahui sejauh mana? Ada nggak? Nggak ada Pak. Iya, nggak ada kan? Iya Pak. Ada nggak di sini? Mengetahui sejauh mana, pengen pengen mengetahui seberapa besar efektivitasnya, pengaruhnya ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Jelas kan tidak didukung gitu. Nggak mungkin bisa menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian pertama. Dahulu. Hmm. Ah, ah. Sekarang coba saya tanya, pertanyaan nomor 2 ya, atau sorry, pertanyaan nomor 3 dan nomor 1 itu coba baca ketiganya. Ada nggak bicara tentang efektivitas dan pengaruh di sini? Teknik itu kan caranya. Iya, Ada nggak coba? tidak ada Pak. Ada. Tidak ada. Bahkan adanya apa? Adanya apa fungsinya? Baca yang kedua, Bu. Peneliti melakukan wawancara mendalam atau in-depth interview yang bersifat semi terstruktur kepada informan kunci, yaitu guru mata pelajaran SKI dan perwakilan siswa kelas 7. Nah, tujuannya untuk Wawancara apa? hmm, Tujuannya untuk, menggali respon subjektif, nah, menggali apa? respon Nah, coba tadi ingat tadi yang saya sarankan apa? Yang kedua, pertanyaan kedua. Tadi saya menyarankan apa? Ada 3 pertanyaan kan? iya, Yang kedua apa? Menanyakan apa? eh, Ibu lupa nggak Pak. dicatat sih ya. Iya, harusnya dicatat kalau sambil bimbingan itu. Ini direkam kan? Direkam Pak. Ya, diputar lagi. Nggak boleh nggak dicatat ya, harusnya dicatat. Saya menyarankan 3 kan. Yang pertama Iya apa? Pak. Menanyakan apa? Lupa Pak. Ya Allah, masih baru lupa. Aduh, Ibu kayaknya pikirannya lagi kemana-mana ini ya, nggak konsentrasi ya. Baru saja saya menyampaikan, Ibu, pertanyaan penelitian pertama Ibu adalah bagaimana penerapan media tersebut, betul nggak? Iya, Nah, sekarang baca di penerapan sini. media. Nih, bener nggak? Iya Pak. Yang Langsung kedua, bagaimana pertanyaannya tentang apa? Bagaimana respon? respon siswa? Nah, ada nggak caranya sini? Nggak ada. Ini apa ini Respon nih? subjektif. Nah, gimana nih? Ayo, Ibu, aku konsentrasi nih. Puasa mengantuk kali. Yang ketiga itu saya minta apa, Ibu? Untuk menanyakan apa? Eh, Lupa semua bubar. Ibu Maaf ngajar Pak. nggak? Sekarang Ibu ngajar nggak? Enggak Pak. Nggak, belum jadi guru, Sebenarnya belum. kan saya ngajar RA Pak, cuman RA lagi Mm-mm. libur. Ya, maksudnya Ibu seorang guru kan, Ibu ya? Heeh. Kalau gurunya baru diajarin lupa, gimana muridnya coba? Ayo. Ibu ngajarin murid biar cepet ingat gimana metodenya, caranya? Dengan apa? Cara yang menyenangkan. Seperti apa contohnya? Kayak kalau di RA tuh menerapkan materi kayak dibawa sambil bernyanyi gitu Pak. Nah, kalau ibu itu coba dinyanyikan ya. Redaksinya adalah pertanyaannya pertama terkait apa? Pelaksanaan atau penerapan media. Yang Iya. kedua, pertanyaannya adalah terkait dengan apa? Responsis Respon siswa. siswa. Yang ketiga, terkait dengan apa? Dengan
Apa? Kekurangan dan kelebihan atau apa tadi Ibu udah punya nih pertanyaan kedua. Ya Nih, kekurangan faktor ini Pak, hambatan hambatan dan apa? Pen? pendukung, Nah, coba alat-alat dinyanyikan pendukung bisa nggak dalam gimana? melakukan Biar hafal. transisi. Coba dilaguin bisa nggak? Biar hafal nih. Kan guru era harus pinter ini kan, harus pinter bikin lagu kan, diserap dari Iya Pak. ritmenya lagu apa gitu. Ibu sendiri susah ngapalin ini sebentar nih. Ya, jadi ya udah pakai metode sendiri lah. Gimana biar apa yang mau di. Dah mungkin itu dulu ya, karena kalau terlalu banyak ibu makin pusing karena ini aja ibu masih belum cepat nyerap ya. Nyambung. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan, Bu? Kayaknya merubah rumusan masalah Pak. Merubah rumusan Masalah, masalah. Yang mana mengganti yang harus dihilangkan? 1 dan 3. Yang satu diganti apa? Hmm, aduh apa tadi Pak? Bisa. Ya, mohon maaf ya. Ini saya juga perlu waktu untuk siap-siap udah uji kompre. Boleh nanti saya japri Pak. Ya, nggak boleh. Ah, Nggak, pokoknya nanti di situ aja, diputar dulu aja. Gampang nanti kalau masalah hal-hal itu di grup saja, Bu ya, biar jadi diskusi bersama. Kalau Japri Oke, saya khawatir nggak kebaca. Karena ya saya Pak. itu mengurus PPG juga, Ibu. Ada 1.200 mahasiswa di batch 4 ini yang saya apa namanya kelola. Gitu ya. Ya Eh, Pak. Khawatir nanti ke tenggelam-tenggelam. Ini kebetulan semalam Ibu WA itu muncul pas memang saya lagi pegang HP, jadi masih kekejar itu. Oke, cukup mungkin itu ya punya Bu Desi. Sekarang kita masuk ke Pak Sam. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Pak Sam, Iya, kalau Pak. kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti di grup aja ya biar bisa jadi bahan diskusi buat yang lain juga. Iya. Bu Desi dan juga Pak Sadia. Pak Sadia gambarnya kok nggak ada ya? Oke, baik. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, maaf Pak ya, Pak dosen ya. Mm-mm. Karena kita itu biasanya menggelutinya itu di basis pesantren kayak kayak gini tuh agak bingung Pak. Mm-mm, Jujur mm-mm. aja. Ya nggak apa-apa. Baru kan Pak ya? Iya, Mm-mm. Masih awam Ya. juga Pak untuk melakukan penelitian ini sebenarnya Pak. Mm-mm, mm-mm. Harusnya nggak awam, karena guru-guru itu wajib harusnya ya untuk melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas, ya atau classroom as a research. Tapi yang terjadi, saya kan ini ya, saya kan pengelola PPG ya. Iya. Saya artinya dari tahun 2012 saya tahu persis bagaimana record guru-guru di Indonesia, terutama PAI itu ya. Satu batch itu kami itu sekitar pokoknya di atas 1.000 rata-rata, 1.000 guru. Kalau satu tahun itu sekitar 4 batch, berarti sekitar 4.000 sekian guru yang kami kelola gitu. Kami tahu persis gambaran petaknya itu gimana, terutama guru-guru PAI ya. Dan banyak sekali yang dulu zamannya portofolio eh itu kan harus punya PTK itu, apalagi buat guru-guru yang mau naik pangkat ya, yang mau ke apa namanya 4A itu harus punya PTK satu. Nah itu jarang dilakukan, artinya ya literasinya ya cukup rendah gitu ya, karena yang terjadi memang seperti itu. Kayak misalkan saya sudah kasih pengumuman di grup, nanya lagi gitu, nanya lagi. Ini kebiasaan berliterasinya yang memang perlu ditingkatkan gitu. Jangan sampai gurunya sendiri yang mau mengajarkan agar siswa rajin membaca dan memahami ikhtisar kalimat dan lain-lain, tetapi gurunya sendiri masih belum terbiasa berliterasi. Tapi itu kenyataan. Kenyataannya memang seperti itu. oke. Memahami teks, memahami kalimat dan lain-lain itu masih masih ya seperti itu ya. Saya nggak banyak ini berkomentar, intinya dari sekarang dimulai Bapak Ibu memahami naskah akademik,
boleh nggak pakai AI? Boleh, boleh. AI itu saya sarankan untuk membantu Bapak Ibu dalam menulis, tetapi tetap harus dikaji ulang apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, gitu ya. Dan kontrolnya adalah tadi aplikasi untuk plagiasi, ya. Jangan sampai langsung copy paste hasil dari AI itu pasti kena plagiasi semua. Jadi harus dihumanize. Humanize itu agar kalimatnya itu ya natural, ya ditulis oleh pemikiran Bapak karena akan sangat terbaca apa namanya bagaimana rasa dari sebuah karya tulisan terutama bagi orang-orang yang terbiasa menulis gitu ya. Orang-orang yang terbiasa menulis itu hafal sekali karakter humanize itu apa tulisan manusia dengan tulisan AI itu mudah dibedakan intinya. Eh, karena Bapak Ibu kita itu satu ya, satu alma mater dan juga sama-sama sebagai seorang pendidik dan kali ini Bapak Ibu berperan sebagai peneliti juga dan saya juga banyak pengalaman dalam penelitian ya kita bisa saling sharing gitu ya. Manfaatkan waktunya untuk mengenal dunia penelitian apalagi kalau sudah jadi guru meneliti itu adalah kalau di kami dosen itu wajib meneliti itu masuk ke jurnal nasional atau internasional artinya yang terakreditasi SINTA. Kalau nggak terakreditasi itu kami tidak bisa dapat tunjangan Bapak Ibu. Jadi kalau guru itu tunjangan serdik gitu saya tunjangan serdik. Nah itu cukup mengajar kalau guru. Kalau dosen itu kalau nggak meneliti dalam satu semester dan tidak terbit dalam jurnal yang terakreditasi, nggak cair tunjangannya. Jadi udah jadi makanan sehari-hari penelitian itu. Makanya tadi saya sampaikan dibaca saja judulnya itu sampai ke dalam-dalamnya pasti tahu intinya itu tentang apa gitu. Karena punya role sendiri. Sebuah penelitian itu punya role sendiri. Kalau sudah membiasakan literasi ya ini nanti juga kita asik gitu ya asik sekali untuk mainan skripsinya asik apalagi kalau tahu Bapak Ibu penelitian kita itu bisa didanai ya kayak kemarin saya dapat dana dari Mora itu 500 juta dan itu nggak besar karena biasanya di Mora itu 1 miliar gitu ya satu satu kelompok itu 1 miliar dananya lumayan kan. Nah, kapan lagi kita cuma meneliti, ya, menulis, menerbitkan, dapat dana anggaran 500 sampai 1 miliar gitu ya. Kalau dagang lumayan lama. Ya, kalau nulis itu ya cepat. Ya, setidaknya 3 bulan, 4 bulan selesai penelitian dan juga menerbitkan jurnal skala Scopus itu ya lumayan ya bisa buat jajan lah sebulan 2 bulan sih. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Silakan disiapkan perbaikannya, revisinya. Kemudian yang sudah selesai revisinya bisa diajukan kembali untuk ditandatangani oleh saya sebagai bentuk validasi hasil seminar proposal. Sekaligus nanti data-data yang diperlukan untuk dikumpulkan sebagai validasi kegiatan seminar ini bisa nanti disampaikan di grup saja. Saya sarankan cukup di grup ya tidak PC ya karena kalau PC takutnya nggak kebaca malah nanti ini apa salah paham gitu ya. Oke, saya rasa Baik, cukup. Mm-mm. bentar Pak Dosen ya, mau nanya ya. Mm-mm. Itu memang kalau dari saya sendiri Pak Dosen ya, itu untuk eh, kayak proposal skripsi itu kalau kita tidak mengacu ke template apa kita bingung Pak Dosen. Iya, template-nya sih sebenarnya template-nya itu hanya sederhana Pak. Maksudnya formula untuk formula template-nya itu cukup pokok bahasanya saja. Misalkan yang pertama dimulai dari latar belakang permasalahan, kemudian identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, rumusan masalah, kayak gitu aja urutan itunya saja sebenarnya. Untuk misalkan kualitatif itu di proposal itu sampai bab 3 itu sudah selesai. Iya bab 3 itu sudah selesai gitu kan. Adanya di bab 1. Tapi kalau kuantitatif itu misalkan bab 1 itu background of the problem sampai significance of the research misalkan. Lalu berikutnya bab 2 itu theoretical foundation, kemudian bab 3-nya itu adalah method of research. Nah, itu dijadikan ada 3 bab misalkan.
Maka bab 4-nya itu adalah semua temuan dari penelitiannya gitu. Kalau kualitatif biasanya semua penelitiannya itu ada dimulai dari bab 2. Bab 2-nya itu adalah temuan dari pertanyaan penelitian nomor 1. Bab 3-nya temuan dari pertanyaan penelitian nomor 2 dan lain-lain. Hanya seputar itu sebenarnya template-nya. Sisanya itu tergantung bagaimana kita meracik sebuah penelitian. Jadi dasarnya pertama yang harus dijadikan patokan adalah apakah pendekatannya. Kemudian metode yang digunakannya apa. Lalu teknik pengumpulan datanya apa. Nah, itu yang akan menjadi racikan tersendiri kemudian. Gitu. Jadi kompleks penelitian itu dan free, bebas gitu ya. Makanya sebagai dosen pembimbing kita hanya bisa menyarankan. Karena lagi-lagi tergantung kebutuhan dan keinginan peneliti itu mau seperti apa. Kita hanya mensupport. Jadi nggak usah terlalu bukan berarti mengikuti template itu semuanya diikuti, hanya urutan-urutannya saja, Pak. Itu Pak Samsul ya. Baik, Mas. Nggak apa-apa. Makasih. Sambil jalan nanti juga ini kita. Nanti bimbingannya kolosal ya, Bapak Ibu ya, bimbingan kolosal. Jadi nanti saya ngadain satu sesi bimbingan semuanya ikut gitu. Oh, iya, iya. Karena bukan apa-apa. Ternyata ya sama aja gitu. Sangat sederhana ya, hanya seputar efektivitas, terus pengaruh, kemudian deskriptif kualitatif, ya udah intinya tiga itu bisa dijadikan bimbingan kolosal. Kecuali kalau Bapak misalkan ada yang menggunakan mixed method, menggunakan R&D, menggunakan tadi itu punya Pak Sadia ya. Nah, itu agak sedikit rumit, itu butuh ketelatenan gitu. Jadi harus pelan-pelan karena pasti berbeda dengan yang lain. Kalau ini semuanya hampir sama. Jadi saya rasa satu satu penyampaian bisa digunakan untuk beberapa mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Begitu cukup ya, Bapak Ibu, saya ini sudah dipanggil untuk ini Iya, iya, Pak. nguji kompre ini, ada anak-anak nguji kompre. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.